Halo halo Sobat Kompas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back buat Zulfan di sini. Kali ini dalam Kompas Komunitas Tanpa Batas. Bro and sis, kali ini Zulfan sudah ada di Kabupaten Batang dan kali ini akan menyambangi salah satu komunitas mengenai tentang jurnal. Nah, kali ini Zulfan sudah janjian sama orangnya. Mau tahu keseruannya? Langsung aja tetap kita ikutin di Kompas Komunitas Tanpa Batas bareng Jurnalaska. Oke, halo, selamat pagi Naura. Nah, teman-teman, ini dia Bro and Sis yang sudah saya sampaikan tadi. Kita udah janjian sama temen dari Jurnalaska. Nah, nanti kita bakal masuk ke sana. Naura, hari ini gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah siap berbagi kisah bareng teman-teman Kompas? Sudah siap. Boleh dong kita masuk dulu? Yuk. Oke, let's go. Ya, kali ini Zulfan sudah masuk ke studio podcastnya Jurnalaska, kan sudah terpampang dengan jelas Jurnalaska. Dan kali ini masih bareng Kak Nau. Boleh dong saya hai dulu ke teman-teman Kompas. Hai teman-teman Kompas. Oke, nah Naura ini selaku pengurus berarti ya dari Jurnalaska. Ya, nah, kali ini Zulfan bakal bincang-bincang langsung, dan kali ini adalah spesialnya di Jurnalaska tuh, mereka tuh punya podcast Bro and Sis, dan kali ini sudah ada di studionya. Sangat proper sekali ya ini ya Naura ya. Dan tentunya juga terpampang jelas nih beberapa prestasi yang sudah didapatkan oleh Jurnalaska dan tim. Naura, kalau boleh bercerita dulu, Naura ini tergabung di kelas berapa waktu masuk ke Jurnalaska? Aku masuk Jurnalaska itu dari kelas 10. Kelas 10, dari kali ini udah kelas berapa? Sekarang udah kelas 11. Naik kelas 11 ya? Naik kelas 12. Naik kelas 12, oke. Dari kelas 10 berarti waktu kelas 1 masuk, dan akhirnya karena memang passionnya Naura di sini gitu ya? Iya, betul. Nah, kalau boleh berbincang juga ke Bro and Sis, ke teman-teman semua, kira-kira di Jurnalaska ini fokusnya kemana sih Naura? Jurnalaska itu sebenarnya fokusnya ke kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Tapi kita juga sempat ngeliput keluar, kayak misalnya ada tajur, wisata Jurnalaska, atau ada kerjasama dengan pihak luar, seperti kemarin sempat dengan Dinas Sosial, terus juga JDIH. Gitu. Oke, jadi selain memang Jurnalaska ini fokusnya di kesiswanya, juga bisa keluar ya sebagai media partner, betul ya? Iya, betul. Dan juga sudah digandeng beberapa instansi pemerintah setempat gitu ya, di BNN juga pernah, di Insas juga pernah, luar biasa. Nah, Naura, kalau bercerita juga, kira-kira di Jurnalaska ini sudah ada berapa anggota yang tergabung di sini? Untuk saat ini di Jurnalaska udah mencapai 50 anggota, Kak. 50 anggota, luar biasa. Tergabung dari kelas berapa aja nih? Tergabung dari kelas 10 dan juga kelas 11. Kelas 10, kelas 11. Kalau kelas 12 memang udah fokus ke ujian gitu ya. Udah pening-peningnya gitu ya. Kalau di kelas 10, 11 ini memang mencari jati diri, cari passion. Apalagi di Jurnalaska ini sangat membuka peluang buat teman-teman siswa-siswi di SMA Negeri 2 Batang ya. Nah, ini fun fact juga teman-teman yang belum Zulfan sampaikan, Jurnalaska ini base-nya on SMA Negeri 2 Batang gitu ya. Dan ini salah satu organisasi yang memang sangat moncar gitu ya. Iya, betul. Selalu mendapatkan prestasi gitu. Iya, alhamdulillahnya. Nah, kalau boleh di-sharing juga ke pemirsa Bro and Sis semua, kira-kira prestasi yang didapatkan sejauh ini sudah berapa piala yang didapatkan nih? Karena udah banyak banget kayak gitu ya. Buat piala belum ngitung sih. Belum ngitung. Kalau ngitung kelamaan ya kayaknya ya. Nambah terus nih, Kak. Nambah terus. Yang terakhir didapatkan di lomba. Yang terakhir tuh ada juara 2 konten literasi. Oke, luar biasa. Itu ada juara 2 dan juga juara terbaik. Jadi dapat 2 piala sekaligus. 2 piala didapatkan di tahun ini ya. Iya, di tahun 2025. Dapatnya lumayan juga tuh ya di tulisannya ya. Nah, Naura, kalau boleh sharing juga, kira-kira waktu open recruitment gitu kan, ini nih gimana nih konsepnya? Kalau untuk open recruitment kita juga bakal ada tes wawancara kayak gitu, terus juga ada bakat minat, biar kita bisa ngelihat lagi anak-anak yang berpotensi buat join ke Jurnalaska. Oke, nah kalau boleh cerita juga, kira-kira Jurnalaska ini dibentuk di sekolah tuh dari kapan? Sebenarnya buat ekstrakurikuler Jurnalaska tuh udah ada dari lama, tapi tuh namanya Jurnalistik dan Mading SMA 2 Batang. Nah, ketika tahun 2019, ketika pemilihannya Pak Hayin, diganti nama menjadi Jurnalaska Semanda. Oke, nah tadi kan juga disampaikan nih,
di Jurnal Laska ini pembinanya siapa? Boleh disampaikan juga? Ya, buat pembina di Jurnal Laska itu ada Bapak Nurhayin Fatul Hasan. Baik, luar biasa. Beliau juga yang selalu ngopeni gitu Iya, ya betul Jurnal Laska banget. ya. Nah, kalau setahu Zulfan juga pribadi ya, karena fun fact-nya juga Zulfan ini alumni Semanda juga ya. Nah, setahu Zulfan ini Jurnal Laska itu kan ada batch-batchnya ya. Nah, kali ini sudah sampai batch berapa? Buat saat ini Jurnal Laska udah sampai batch 6. Batch 6, luar biasa. Dan itu rutin reorganisasi ya? Iya, rutin tiap tahun. Tiap tahun MPLS berarti ada batch penjaringan baru iya. gitu juga. Nah, kalau boleh tahu juga nih kegiatannya sejauh ini ada rutinan nggak sih? Kayak katakanlah kayak latihan rutin kah atau gimana? Untuk saat ini ada setiap tengah bulan. Jadi Tengah kalau bulan. nggak tanggal 15 ya tanggal 16 kita ada pertemuan rutin. Oke. Yang tujuannya tuh ya biar saling kumpul lah. Biar saling kumpul, saling ikat gitu ya. Tapi kalau misalkan di Jurnal Laska ini ada job desk-nya masing-masing nggak sih? Kayak ada kameramen kah atau mungkin ada yang tim meliput khusus atau gimana? Untuk saat ini semuanya harus bisa. Semuanya harus bisa all in, all roll harus bisa dipegang sama-sama anggota Betul. gitu ya. Jadi ganti-gantian aja Oke. tugasnya. Nah itu gimana nih konsep pelatihannya ke anggota itu gimana? Karena rasanya kan ini kan juga perlu belajar gitu ya. Iya. Kalau di awal banget ketika ada batch baru, kita tuh saling ngajarin Kak. Jadi kalau misalnya ada yang tugas nanti didampingin, kalau belum tahu ini dikasih tahu kayak gitu. Oke, jadi tetap ada Jadi pelatihannya. ya perlahan gitu ya. sambil berjalan sambil belajar. Oke, nah kalau boleh di-share juga di job desk-nya di Jurnal Laska ini ada apa aja sih di pecahnya itu? Ada Ada di hostnya, terus juga ada kameramen, Iya betul. editor Terus juga, terus ada penanggung jawab juga di penanggung setiap tugas. jawab. Oke, berarti itu plottingnya kayak gimana? Setiap minggu dibagi kah atau mungkin ada tugas gitu? Ketika ada tugas baru dibagi anaknya siapa aja. Oke, Jadi itu nah, sebenarnya anaknya diurutin gitu loh Kak. Oh diurutin Iya. gitu ya. Nah kalau misalkan kayak gini kan pasti ada podcast. Itu rutin nggak diadain setiap bulan kah atau gimana? Itu rutin. Jadi kalau ada yang berprestasi atau ada sesuatu yang baru yang menarik nih di SMA 2 Batang, kita bakal manggil untuk datang ke sini untuk podcast bersama. Tapi juga nggak menutup kemungkinan buat masyarakat di Kabupaten Batang yang dapat prestasi juga diundang Iya, ke sini ya. bisa. Itu juga sebuah kehormatan nih bisa datang ke Jurnal Laska. Nah itu dia nanti Zulfan bakal bincang-bincang juga sama seluruh anggota yang ada di Jurnal Laska. Stay tune on Kopas, komunitas tanpa batas. Welcome back on Kopas bareng Zulfan di sini, dan kali ini Zulfan sudah bersama dengan anggota dari Jurnal Laska. Nah, Bro Ensis, kali ini kita akan berbincang langsung, tanya-tanya langsung, ngobrol-ngobrol sama teman-teman Jurnal Laska yang ada di SMA Negeri 2 Batang. Halo teman-teman semua. Halo. Saya dulu dong ke Bro Ensis. Hai. Oke, kita kenalan satu-satu. Yang dari sini namanya siapa? Nama saya Mufidah Zaratita. Panggilannya? Panggilannya Rara. Panggilannya Rara. Nextnya boleh gantian? Halo, kenalin aku Hayu. Oke, Hayu. Perkenalkan saya Hafiz, biasa dipanggil Hafiz. Hafiz dan Hafiz. Oke, nextnya? Halo, namaku Farel Dwi Haryanto, sering dipanggil Farel. Oke, nah Bro Ensis nih note-nya nih ya, ini tuh bukan semua anggota, ini hanya perwakilan aja gitu ya. Kita bakal berbincang, mengupas tuntas kira-kira kegiatan yang mereka lakukan di Jurnal Laska itu apa aja. Mulai dari Rara dulu. Rara, job desk-nya di Jurnal Laska apa nih? Biasanya aku di kameramen. Di sama kameramen, host. oke. Iya. Nah, kalau tergabung ini Rara sekarang di kelas berapa? Kelas 10 mau Ini kelas 10, naik 11. kelas 11, sudah terima raport ya? Iya, udah. Oke. Rara, tergabungnya berarti dari kelas 10? Iya. Waktu ada demo eskul tuh langsung ikut tertarik? Enggak, aku batch baru. Oh, batch baru, berarti Iya, batch gelombang 6 kedua ini. gitu. Oh, batch 6 gelombang kedua. Iya. Oke, kalau Hayu kelas berapa ini? Aku kelas 10, sekarang naik kelas 11 kayak Tergabungnya Rara. masuk juga di gelombang kedua? Iya, bareng. Oke, berarti ini fun fact-nya juga di Jurnal Laska nih pendaftarannya ada di Dua batch per batch, gelombang. tapi ada 2 gelombang gitu ya. Bulannya kalau misalkan boleh tahu di awal tahun kan Kira-kira ini? kayaknya bulan Februari. Bulan Februari, berarti di awal tahun sama di tengah-tengah gitu ya? Iya. Oke, kalau di Hafiz kelas berapa ini sekarang? Kelas 11 naik ke kelas 12. Naik kelas 12. Kalau Hafiz sendiri tergabungnya dari kelas berapa?
kelas 10 semester 2 berarti batch 5 gelombang kedua. Iya. Oke, kalau Farel? Kalau aku kelas 10 naik ke kelas 11 ini. Oke, nah tergabungnya dari gelombang kedua apa gimana? Dari awal MPLS itu. Dari awal, gelombang Iya. 1 berarti ya, Iya. luar biasa. Ini salah satu pionir nih ya di gelombang batch 6 ini gitu ya. Farel, alasan tergabung kenapa Farel? Apalagi masukkan waktu pertama dari gelombang pertama, kenapa? Iya. Tertariknya? Aku ngerasa kalau jurnalis saya itu apa ya bisa naikin prestasi lah. Bisa naikin prestasi, oke, naikin followers juga gitu ya. Nah, Farel sendiri memang passionnya di jurnalistika, di video editing atau gimana nih? Iya, memang gitu ya, tertarik gitu ya. Iya, tertarik. Nah, kalau misalkan boleh tahu juga Bro Ensis, kira-kira Farel nih job desk-nya rolling juga kah atau memang sebenarnya pokoknya di kameramen kah atau editing? Rolling sih. Rolling. Iya. Oke. Kadang-kadang editor, kadang-kadang kameramen. Tapi udah nyoba semua ya? Sudah. Luar biasa. Ini nih yang fun fact juga di Jurnalaska nih, semua job desk tuh harus dikuasai sama tim gitu ya. Iya. Kalau Hafiz alasan tergabung kenapa masuk di Jurnalaska ini? Untuk yang pertama mungkin untuk meningkatkan skill berbicara komunikasi, untuk ya mengatur tim gitu. Oke, Ya. terasa ya impactnya ya, perubahannya terasa gitu ya. Terus kira-kira setelah masuk nih, apa nih pengalaman yang udah didapatkan sama Hafiz? Pengalamannya ya itu ya bisa meningkatkan dan menambah korelasi gitu. Gitu ya, jadi nambah pengalaman, nambah skill juga gitu. Jadi tujuannya tercapai gitu ya. Iya. Kalau Hayu alasan tergabung kenapa Hayu? Kalau aku sih karena SMA kan ya, kita Iya. pengen mempelajari hal-hal baru, nyoba-nyoba hal baru gitu. Tapi kenapa gabungnya di gelombang kedua nggak gelombang satu? Belum di gelombang satu waktu perekrutannya memang kayaknya belum deh gitu ya. Jujur karena di gelombang 1 tuh aku memang belum rezekinya, jadi belum diterima. Oh gitu, wah ternyata patah hati dulu baru diterima Yes. gitu ya. Tapi gimana rasanya ketika patah hati nggak diterima terus akhirnya di gelombang kedua nyoba lagi akhirnya keterima gimana? Ya jujur rasanya sedih ya, pertama-tama ditolak tuh, tapi ya kayak jadi semakin termotivasi, pokoknya di gelombang kedua harus bisa nih. Berarti ada evaluasi nih dari Iya, Hayu ya waktu introspeksi gelombang satu, juga. introspeksi juga akhirnya keterima, luar biasa. Kalau dari Rara, alasan tergabung kenapa nih Rara? Aku ingin melatih potensi dalam diri aku kayak bidang skill foto, editor gitu. Wah ini unik ya, cewek itu biasanya malah pengennya nge-up-nya public speaking, tapi nih Rara nih di skill foto dan editing. Iya. Berarti kamu pokoknya di kameramen sama editingnya Iya. berarti? Wah luar biasa, ini berarti orang dibalik semua video di Jurnalaska nih, batch 6 nih, luar biasa Rara. Kalau kembali lagi ke Farel, pengalaman sejauh ini yang didapat di Jurnalaska apa aja nih Farel? Pengalamanku yang didapat bisa jago ngedit, Juga bisa ngedit. Berarti bergurunya sama Rara ya? Berguru sama Rara. Kalau Hafiz, kira-kira pengalamannya seru kah sejauh ini atau ada sedih-sedihnya ketika kejar deadline? Deadline juga nggak sih kalau misalnya kita ngedit video tuh? Ada deadline juga. Kalau nggak kejar dimarahin sama atasan gitu ya, beliau gitu ya. Ada evaluasi. Hafiz gimana pengalamannya? Sedih kah atau gimana, senang? Selama ini ya senang-senang aja karena bisa meningkatkan skill editor juga, itu di bagian editing. Lalu yang pertama sebelum masuk itu saya disaranin Pak Hayin buat masuk jurnal gitu. Oke, memang ada rekomendasi. Kalau Hayu, kira-kira gimana nih pesan-pesan buat teman-teman SMA Negeri 2 Batang yang mungkin juga nyoba tapi gagal kayak Hayu ceritanya ini kan boleh di-share ke pemirsa gitu. Ya tetap semangat aja, jangan langsung stuck. Sekali gagal jangan langsung stuck, tetap coba terus aja. Nah ini juga nanti kan bakal ada MPLS ya, jadi Iya. nanti tetap ada demo school juga ya. Nanti buat teman-teman, boleh dong di-share kira-kira biar peserta didik baru pada masuk ke Jurnalaska gitu kan, biar batch-nya tambah banyak gitu kan anggotanya. Boleh dong dari Rara mungkin ajakan biar teman-teman tergabung di Jurnalaska nih. Yang penting kalau misalkan nanti demo school, teman-teman peserta didik baru kiranya menarik, minat, langsung aja kok ngubungin ke teman-teman Jurnalaska gitu ya. Harapannya semoga gimana Jurnalaska ke depan biar dapat prestasi lebih banyak atau gimana nih? Ya semoga Jurnalaska kedepannya tetap tambah keren, tambah maju, tambah Oke, solid. luar biasa. Itu dia perbincangan Zulfan sama teman-teman dari Jurnalaska, luar biasa insightful ya, karena mereka ini juga nggak cuma ngobrol tapi juga punya prestasi di dalamnya gitu kan, apalagi job desk-nya juga udah dipegang semua nih sama mereka, udah lihai gitu ya. Nah nanti kita bakal lihat langsung gimana eksekusi dari teman-teman Jurnalaska, tetap di Kompas, komunitas tanpa batas.
target. Di belakang Zulfan lagi ada podcast yang dilakukan oleh tim dari Jurnal Laska. Ada kameramen, ada podcast juga. Gimana keseruannya? Kita lihat dulu prosesnya gimana. Lebih. Ya, harus kompak ya, Kak. Terus juga kalau boleh tahu, gimana cara untuk melestarikan budaya tari ini, Kak, di era modern? Kalau aku sih yang pasti dikembangin aja, apalagi banyak sekarang anak-anak muda yang suka tari gitu kan, dipatenin aja, ditekuni. Terus juga kalau misal ada event-event diikutin gitu, mungkin kayak gitu sih. Iya. Terus juga apa sih, Kak, pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk anak muda yang tertarik dengan seni tari ini, Kak? Mungkin kalau emang kalian suka, kalian passionnya di situ ya kalian teladani aja, tekuni, jangan takut untuk mengeksplor karena masih banyak gerakan yang mungkin yang belum kita bisa, tapi sebenarnya kita bisa, tapi kita belum mau belajar, itu kita harus belajar gitu. Oke ya, Kak, keren banget sih itu. Terima kasih ya, Kak, atas podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you. Hari ini Zulfan sudah melihat nih, ya kan, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman Jurnal Laska, luar biasa. Nah kali ini tadi Zulfan sudah menyimak nih ya, kira-kira gimana podcastnya, persiapannya, ada lighting juga, set lighting, set kamera, dan juga ada host juga narsum. Ini narsum dari mana nih? Dari SMA Negeri 2 Batang. Dari SMA Negeri 2 Batang. Boleh dipegang dulu dong mic-nya. Oke, ini dengan siapa dan siapa? Dengan Klarin dan Klarin juga dan Ratu. Klarin ini sebagai hostnya di Jurnal Laska, nanti di YouTube ditayangkan ya. Nanti disimak juga buat pemirsa. Nah, untuk Ratu ini sebagai narsum. Nah, kalian lagi membahas apa nih kalian berdua? kita bahas tentang seni tari. Seni tari. Gimana persiapan yang harus disiapkan dari host kira-kira? Aku sih mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya juga, terus juga persiapin mental sih paling Persiapin utama, mental. iya. Tapi kalau boleh sharing juga, Klarin ini rolling job desk juga nggak? Ya, rolling. Rolling job desk juga. Nah ini juga setnya tuh disiapkan sama tim yang lain berarti ya. Iya. Kalau boleh tahu juga, kira-kira waktu mau ada podcast tuh yang tim yang bekerja ada berapa orang? Biasanya sih Penentuannya. 4 atau enggak 5. 4 atau 5. Berarti ada kameramen, ada host, juga nanti yang setting alat gitu ya. Kalau Ratu gimana nih perasaannya bisa diundang ke podcast Jurnal Laska? Yang pasti seneng banget karena aku sendiri tuh juga suka sama jurnalistik nih. Suka sama kebetulan, jurnalistik, apalagi ini ternyata kebetulan dapat kesempatan buat kesini betul gitu banget, ya. betul banget. Nah, Klarin selain jadi host, kira-kira udah rolling job desk juga. Nah, kira-kira paling berat nih job desknya di Jurnal Laska apa? Di editor sih. Di editor, Ya. karena kejar deadline Iya, terus kejar gitu deadline ya. juga banyak banget yang dieditkan. Oke, nanti boleh nih ya kayaknya Brensis diundang ke Batik TV gitu ya, bisa ya. Iya. Gantiin Zulfan mungkin ya. Ya, nah, Mbak, harapan dong buat kira-kira Jurnal Laska ke depan kayak gimana nih dari Klarin? Harapan aku semoga Jurnal Laska bisa semakin berkembang dan juga semakin solid untuk kedepannya. Oke, ada tagline-nya nggak? Ada jargon gitu dari Jurnal Laska? Mungkin saya dulu ke Pak Hayin juga ya kan, yang lagi nonton. Halo, iya ini keren sekali anak-anak didik dari Pak Hayin, luar biasa. Juga teman-teman yang tentunya Sivitas Akademika dari SMA Negeri 2 Batang pasti bangga gitu ya. Nah kalau Klarin sendiri kira-kira memang passionnya di public speaking atau gimana nih? Ya, passion aku di public speaking. Oke, luar biasa. Memang gabung tuh memang alasannya kayak untuk meningkatkan gitu ya. Untuk mengembangkan prestasi juga gitu kan. Pengalamannya gimana? Seru nggak sejauh ini? Seru banget sih bisa bertemu dengan banyak orang dan juga mendapat pengalaman baru. Tapi prosesnya kalau misalkan podcast ini kayak berarti kan ada peranya dulu, terus produksinya dan pasca. Kalau pra tuh kita nyiapin apa aja sih kalau dari host dan juga tim? Kalau host sih cukup nyiapin pertanyaan dan juga mental ya. Mental, pasti, ya. betul. Terus kalau kameramen ya nyiapin kamera, terus editor itu menunggu aja. Menunggu aja hasil gitu hasilnya, ya. Terus diedit. Kalau misalkan pas produksinya, kira-kira waktu persiapannya ada nentuin jamnya dulu kah sama narsum atau gimana? Ada menentukan Ada jam. menentukan juga. Nah kalau misalkan yang menghubungi ke narsum tuh dari timnya juga kah atau dari host gitu? Dari penanggung jawab podcast. Jadi penanggung jawab, berarti oh ya tadi disampaikan sama Rara juga per tim tuh ada penanggung jawabnya gitu ya. Nah terus kalau misalkan paskanya, berarti yang lebih effort nih editor ya. Iya, editor harus kejar deadline gitu kan. Biasanya kalau misalkan kita podcast hari ini tayangnya berapa hari ke depan? Sekitar
3 hari kemudian. 3 hari kemudian ditayangkan di YouTube, juga di Instagram juga cuplikannya gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Ini berarti kelas berapa Kalarin? Aku kelas 10, OTW kelas 11. Masih lanjut ya ke Ya. jurnal naskah ya, lanjut Ya, terus ya masih sampai lanjut nanti sampai purna. purna. Ya, oke. Kalau dari Ratu di apa namanya di tari ini kira-kira membidang tarinya apa nih fokusnya? Lebih ke tari tradisional. Oke, tapi jangan di-spill banyak-banyak nanti biar pada nonton di jurnal naskah gitu ya. Iya. Nah, itu dia perbincangan Zulfan sama teman-teman, luar biasa sekali, keren sekali. Juga kameramen ada di sana ya kan. Itu kameramennya ciwi-ciwi ya. Biasanya kan cowok-cowok nih. Coba kita bincang-bincang dulu. Sini. Ada Kak siapa sama di sini? Belum, sini aja dong. Sini. Ada 2 kameramen nih, ciwi-ciwi. Sini gabung sini. Ada siapa di sini? Dipegang boleh? Halo, kenalin Halo. aku Fiska. Ada Fiska dan juga Aku Lala. Alala. Tadi stay di situ sebagai kameramen, gitu ya. Gimana? Jadi kameramen susah nggak nih? Seru sih. Seru ya, seru. Jadi Iya, bisa nyeting. dengerin juga, Iya. nyeting juga. Nah, kalau waktu setting apa nih yang perlu disiapkan? PR-nya apa? Tripod. Tripod Sama mic juga. sama mic Iya. juga. Oke, berarti setting audio juga, kamera Iya. juga gitu ya. Betul. Terus kalau misalkan biasanya durasinya berapa sih? Durasinya Dia- tergantung dari hostnya. Tergantung ya. dari host gitu. Pertanyaan-pertanyaannya gitu. Oke, tapi Jadi kalau nggak dari langsung- Fiska sama Lala juga sudah rolling job desk juga di jurnal Sudah naskah ya. ini. Sudah mencobai semua ya. Sudah. Yang paling jadi PR berat bagi Fiska juga Lala apa? Job desk apa? Editor sih. Editor, Karena, sama juga Lala. iya. Tapi pernah juga jadi editor ya? Pernah. Tapi kekejar gak deadline-nya? Kekejar ya, alhamdulillah, pasti ya. Gitu. Tapi emang Prosesnya yang panjang, harus ngumpulin mood dulu, gimana juga gitu ya. Nah, kalau misalkan pengalaman menyenangkannya apa nih di jurnal naskah? Sejauh ini ketemu orang-orang teman-teman baru gitu ya. ya. Menambah jaringan sosial. Menambah jaringan menambah sosial, pengalaman. relasi. Nah, itu dia. Itu dia teman-teman semua, senang sekali Zulfan di sini kembali sama teman-teman adik-adik di SMA Negeri 2 Batang dalam jurnal naskah, luar biasa sekali, sangat-sangat keren. Semoga diteruskan terus semangatnya dan selalu menorehkan prestasi yang terbaik buat SMA Negeri 2 Batang. Kita say goodbye dulu ke teman-teman. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.